Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar CSS, belajar coding sebentar saja. Kali ini kita akan membahas CSS nesting ya. Apa itu CSS nesting? Jadi intinya itu CSS bersarang ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya gini, misalkan biasanya kita ada kelas ya, ada kelas induk, di dalamnya ada properti dan value. Kemudian kalau misalkan dia di dalam induk itu punya anak ya, dia didefinisikan lagi induk ya, titik induk titik anak ya. Habis itu propertinya, kemudian induk anak, kemudian cucu ya. Kalau misalkan dia ada lagi di dalam anaknya ada kelas cucu. Sedangkan kalau pakai CSS nesting itu kalian bisa langsung titik induk ya, kurung-kurung awal, propertinya apa, kemudian di dalamnya kurung-kurung awalnya induk itu kalian bisa ngasih titik anak lagi gitu ya. Jadi dia induk anak. Nah, di sini tuh dia otomatis dia diterjemahkan sebagai titik induk titik anak ya. Jadi ada kelas anak di dalam induk. Kemudian yang cucu yang di sebelah sini itu dia juga kelas cucu yang berada di dalam anak dan di dalamnya induk kayak gitu. Jadi CSS nesting ini sebenarnya konsepnya itu dia niru SAS ya, SAS ya atau SCSS ya. Di sana ada CSS nesting, tujuannya adalah biar kita bisa nulisnya lebih rapi aja kayak gitu. Dan lebih mudah untuk mengidentifikasi aja. Oke, untuk memahami ini kita langsung coding saja ya. Sebenarnya CSS nesting ini baru bisa diimplementasikan tuh sekitar 2023 ya. Jadi untuk device yang di bawah itu, misalkan device yang 2020 atau OS-nya ya, OS-nya yang masih lama, dia gak bakal bisa baca CSS nesting ini. Kita lihat dari misalkan can I use ya, can I use CSS nesting. Nah, di sini kita lihat Chrome sendiri itu baru support di versi 120 ya. Dan itu rilis Desember 2023 lalu ya. Jadi ini termasuk yang baru. Jadi fitur CSS nesting ini tidak bisa diimplementasikan di semua device tentunya ya. Kayak misalkan macOS juga, misalkan Safari ya, Safari juga dia baru bisa Desember 11 ya. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini Desember 11. Kemudian di Opera ini apalagi ya, Opera ini malah nggak bisa ya. Soalnya dia udah nggak disupport lagi. Terakhir dari 2015 ya. Kemudian ada UC browser dan lain-lain itu juga nggak disupport. Tujuannya sih belajar CSS nesting ini adalah suatu saat device-device yang lama-lama ini kan bakal hilang ya, bakal gak dipakai lagi. Jadi suatu saat CSS nesting ini bakal jadi default ya. Kalau sekarang mungkin masih pakai penulisan yang lama seperti ini, tapi yang seperti ini itu nantinya bakal dipakai sebagai standar ya. Ini aja sudah ada gitu. Oke, kita langsung coba aja ya CSS nestingnya biar paham ya. Nah, misalkan kita ada H2 di luar dan ini paragraf di luar. Biasanya kan kita kalau nulis styling ya, misalkan H2 ya, misalkan colornya kita buat blue ya, maka dia jadi biru semua. Nah, kayak gitu kan. Kemudian kalau misalkan di dalam wrapper ya, misalkan di dalam wrapper, kemudian colornya kita berubah jadi green ya. Bentar. Ini adalah wrapper untuk teksnya ya. Nah, kalau H2 biasanya kita nulisnya wrapper H2 gini ya. Misalkan colornya red ya, misalkan. Nah, ini kan biasanya kita nulisnya kayak gini kan, wrapper H2. Nah, sekarang kalau misalkan pakai nesting ya, CSS nesting, tinggal kita tulis kayak gini, misalkan H2 di sini dalamnya color langsung red. Ya, bisa. Ya, ntar ini kita komen dulu.
Nah, ini kan jadi biru, kemudian dinyalain, ini jadi red ya. Coba kita bandingkan kalau misalkan pakai wrapper H2. Misalkan colornya red ya. Misalkan ini kita komen dulu ya. Kita komen. Nah, dia tetap merah ya. Kayak gitu. Ini yang ini kita komen dulu aja yang pakai cara lama. Kemudian yang pakai cara baru kita komen. Nah, maka jadi merah ya. Misalkan kita ubah jadi apa? Misalkan violet ya. Violet, maka dia jadi violet kayak gitu. Nah, kemudian selain itu di dalam wrapper sendiri kan ada paragraf ya. Ya kita tulis aja P gitu ya. Misalkan colornya eh apa ya, warna yang lain. Misalkan turquoise kayak gitu ya. Dia bakal berubah jadi warna turquoise ya. Kemudian di dalam P itu ada ini, ada anchor ya, ada link ya A. Oh bentar, ini dalamnya P. Jadi kita masih tulis gini. Misalkan colornya pink, maka dia jadi pink linknya. Nah selain itu di sini juga berlaku aturan CSS ya, kombinasi ya. Misalkan .a1 itu ya, titik A1, kelas A1 itu misalkan kita kasih background, misalkan backgroundnya apa, red ya. Nah maka dia semuanya red semua ya. Kemudian kita kombinasi ini kan ada A1 yang punya kelas lagi A2 dan A3. Gimana caranya untuk menyeleksi yang seperti ini? Nah ini kan kalau misalkan saya pilih A2, ini masih belum ini ya, masih membingungkan. Nah seperti ini misalkan. Nah, gimana cara menyeleksi A1 yang ada A2-nya tapi kita pakai warna lain? Nah, kita pakai kombinasi ya. Kombinasinya adalah di sini. A1 kombinasi pakai N ya. Add A2. Maka dia backgroundnya misalkan apa? Beige atau blue aja ya. Nah, dia blue ya. Anu A1, anu A2 ya ini ya, yang atasnya. Misalnya A2. Karena kalau misalkan kita seleksi pakai A2, coba dia lebih kuat yang mana ya? Kalau misalkan pakai apa, green, green ya. Jadi dia masih lebih kuat yang kombinasi yang seperti ini ya. Ini kan sama-sama A2 kan sebenarnya. Ini kan A2, ini A2. Nah ini harusnya kalau misalkan secara CSS ya, ini kan kalau yang di bawah ini biasanya dianggap yang lebih update ya. Tapi karena ini masuk kombinasi ya, kombinasi A1, dia punya A1 dan punya kelas A2, maka backgroundnya itu jadi blue ya, kayak gitu. Nah ini fungsi dari CSS nesting ya. Jadi kalian menulisnya lebih rapi ya, lebih semantik lah istilahnya. Jadi ada wrappernya, di dalam wrapper ada H2, ada P. Biasanya kan kita nulis dot wrapper H2, dot wrapper P, dot wrapper A1, dot wrapper A2, kayak gitu kan. Nah ini bisa jadi seperti ini. Tujuannya adalah supaya kita menulisnya lebih ringkas ya. Sebenarnya ini terinspirasi dari pendahulunya ya. Ada SASS sama SCSS itu. Dia kayak gitu juga. Kalau kalian lihat misalkan learn ya, learn atau documentation. Di learn itu dia seperti ini. Nah, ada nestingnya gini. Ada nav, ul, di dalam ada li gitu ya. Kayak gitu. Nah, selain itu di sini juga bisa pakai variabel ya. Oh dulu tuh zaman dulu masih SASS ini ada 2013 kalau nggak salah, itu udah muncul ya. Kalau nggak salah. Waktu itu CSS itu masih belum ada variabel. Kalau sekarang kan sudah bisa variabel kan. Misalkan kita coba misalkan kasih variabel ya di dalamnya root. Sekarang kan sudah bisa kan seperti itu. Misalkan variabelnya bg color
primary gitu ya. Misalkan apa? Ini primary-nya F00, coba kita seleksi misalkan warna seperti ini ya. Nah, kita ubah jadi ini. Nah, ini misalkan kita ubah misalkan di sini H2-nya colornya itu pakai variabel ya. Nah, itu bisa gitu. Nah, dia bakal otomatis berubah ya. Kalau dulu belum bisa. Kalau sekarang sudah bisa pakai variabel. Nah, dulu SAS ini termasuk pendahulu CSS ya. CSS yang preprocessor ya. Dulu ada ada SAS, SCSS. Dulu ada SCSS. Nah, CSS tuh. Kemudian ada lagi LESS, CSS. Nah, sekarang kayaknya jadi JS ya. Nah, ini dulu seperti itu, ada variabel, ada add with ya. Ini variabelnya pakai add ya. Kalau itu kan pakai dolar ya. Ini pakai dolar. Kalau yang LESS itu pakai add ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang makin maju ya. CSS ini udah makin banyak fitur, maka fitur-fitur yang seperti variabel dan nesting kayak gini tuh sekarang sudah bisa dipakai langsung ya di browsernya sendiri, dia langsung diterjemahkan ya. Kalau SISS kan dia harus di-compile dulu ya, kayak gitu. Tapi untuk amannya biasanya orang-orang itu pakainya SISS ya, SAS ya, pakai SAS karena dia di-compile dulu, compile ke CSS yang normal, misalkan wrapper H2 ya, wrapper sama H2 jadi wrapper H2 kayak gitu. Kalau ini kan langsung diterjemahkan sama browser ya. Ini saya nggak pakai compile lagi. Jadi ini browser Safari saya sudah bisa karena ini sudah pakai browser Safari yang terbaru 18.2. Nah, di sini kan di Can I Use kan sudah bisa di 17.2 kan. Jadi yang sekarang sudah bisa kayak gitu. Oke, segitu dulu penjelasan tentang CSS nesting ya. Semoga kalian paham dan bisa mengambil pelajaran ya. Untuk penggunaan di skala project yang sekarang, saran saya sih jangan dipakai dulu ya. Jangan dipakai dulu untuk project-project yang dia masih membutuhkan browser-browser yang lawas ya, kayak gitu. Karena banyak browser yang tidak didukung ya, kayak gitu. Dan banyak orang yang juga masih pakai macOS yang keluaran 2022 atau mungkin pakai Windows 10 ya. Windows 10 tapi browsernya nggak diupdate. Kalau pakai Chrome mungkin bisa lah, tapi kadang ada beberapa orang yang tidak mau update atau misalkan dia masih pakai Windows 7 gitu ya, Windows 7 ya. Nah, itu kemungkinan browsernya tidak support kayak gitu. Jadi segitu dulu penjelasan saya tentang CSS nesting. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe SKL agar kalian bisa mendapatkan pembelajaran CSS yang lebih banyak dari ini. Terima kasih.